nanti akan mereview 6 bab. Jadi mungkin nanti pertanyaan tiap bab bisa dikirim terlebih dahulu atau dikirim chat Zoom atau mungkin Slido ya yang akan dikirim oleh teman-teman untuk kita diskusikan bersama di akhir sesi, atau nanti juga sesuai sikon, misalnya kalau ada interupsi mungkin boleh langsung silahkan, nggak apa-apa. Nah mungkin itu sekilas yang perlu disampaikan teman-teman. Sebelum memasuki materi, apakah ada yang ditanyakan? Oke, mungkin sementara belum ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi-materi berikutnya, teman-teman, ini ada apa ya, konsep ya secara makro terkait pertemuan kita setelah UTS kemarin. Jadi ada beberapa konsep yang mungkin perlu untuk diketahui. Yang pertama yaitu terkait utang. Jadi utang itu dibagi dua, yaitu dengan instrumen pinjaman dan dengan instrumen SBSN atau surat berharga negara. Nah, untuk pinjaman itu sendiri itu ditandai dengan adanya loan agreement atau perjanjian pinjaman seperti itu. Nah, kemudian untuk SBN itu ada penerbitan SBN yang nanti bisa dengan SUN, surat utang negara, ataupun SBSN atau surat berharga syariah negara. Nah, kemudian selain utang kita ada KPBU, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, sehingga kita kerjasama ya teman sama badan usaha sehingga tidak perlu melakukan utang seperti itu. Dan syukur-syukur nanti ada hibah ya secara cuma-cuma. Nah dari sini mungkin nanti arahnya ini teman-teman, ada mungkin sebuah kondisi atau sebuah kegiatan ataupun sebuah proyek. Nah itu nanti ada karakteristik proyek tersebut. Nah mungkin nanti karakteristik proyek tersebut apakah itu masuk ke karakteristik ini pinjaman, ataukah masuk ke karakteristik SUN atau masuk SBSN seperti itu. Nah ini untuk karakteristiknya secara umum ya, yang nanti akan kita pelajari di detail-detail di bab selanjutnya. Dan selain itu kalau dari pinjaman dan juga utang, misalnya kegiatannya karakteristiknya itu menarik ya untuk minat swasta, maka kita dapat manfaatkan dengan adanya KPBU sehingga tidak perlu berutang. Nah, syukur-syukur nanti kita dapat dibahas secara cuma-cuma ya teman-teman. Nanti akan dibahas lebih detail jenis hibah yang direncanakan ataupun yang langsung, dan juga sesuai perjanjian hibah terikat ataupun tidak terikat. Mungkin untuk gambaran awal seperti itu. Sebelum melanjutkan ke bab yang selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oh, bukan saya, agak lemot ini. Ya, kalau mungkin belum ada atau pertanyaannya masih di-keep ataupun dikirim melalui slide itu, kita langsung saja lanjut ke pertemuan ke-9. Yang pertemuan ke-9 itu tentang penata usahaan MONEF dan akuntansi pelaporan pinjaman. Jadi di sini nanti ada 3 bagian ya teman-teman terkait penata usahaan pinjaman, kemudian yang kedua MONEF pinjaman, dan yang ketiga akuntansi pelaporan pinjaman. Nah, yang pertama itu terkait penata usahaan pinjaman. Oh ya, sebelum ke situ mungkin kita harus mengetahui dulu proses bisnisnya terkait pengelolaan pinjaman ya. Ya, ini yang perencanaan, pengadaan, kemudian penganggaran, ini yang kita pelajari sebelum UTS kemarin. Dan saat ini kita berada di pelaksanaan pencairan dan MONEF, tepatnya di MONEF ya teman-teman. Nah ini fokus kita di MONEF pelaksanaan proyek. Nah kenapa ini tadi penata usahaan pinjaman? Karena pada MONEF juga diperlukan ya adanya penata usahaan pinjaman. Langsung ke penata usahaan dan pembayaran pinjaman. Jadi yang ada 2 hal penata usahaannya. Ada 2 hal yang di slide ini. Yang pertama penata usahaan pinjaman yaitu saat pengelolaan pinjaman atau saat kegiatan tersebut dilakukan atau saat proyek tersebut dilakukan. Nah setelah proyek tersebut dilakukan, pencairannya sudah closing date, sudah tutup. Nah kita
pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman tersebut. Seperti itu. Detailnya mungkin bisa dibaca. Nah, kemudian untuk penata usahaan, data itu ada data referensi dan juga data pembayaran. Nah, mungkin kalau bentuknya bagian seperti ini, mungkin kurang lebih untuk clue-nya, kalau yang kotak seperti ini dengan samping-samping tumpul, itu adalah pihak ya teman-teman. Kemudian yang kotak seperti ini, kemudian bawahnya ini, melengkung, ini adalah dokumen. Ini berarti pihak, dan ini adalah data yang dihasilkan. Kemudian ini sistem, kemudian ini dokumen. Mungkin seperti itu. Nah, ini didahului dengan loan agreement, karena setiap pinjaman didahului dengan loan agreement tadi ya, kemudian setiap pinjaman juga harus diberi register number. Nah, mungkin seperti itu. Ini DEAS itu adalah direktorat di ini ya, kalau nggak salah di DJPPR, Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Settlement, kalau nggak salah. DMFAS ini adalah sistemnya, kemudian menghasilkan data tersebut. Nah, di sini nanti sama ya teman-teman, untuk clue-nya kurang lebih. Mungkin ini yang kotak yang lancip ini terkait kegiatan yang dilakukan seperti itu. Dan ini kenapa mungkin berbeda, ini cuma untuk pertimbangan di Direktorat EAS untuk melakukan kegiatannya ini tadi. Nah, ini mungkin nanti bisa sama ya teman-teman, bisa dipelajari lagi. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, definisi monitoring nanti bisa dibaca teman-teman. Intinya monitoring seperti yang sudah kita tahu bersama, itu artinya pemantauan ya intinya. Nah, ini guna evaluasi juga bisa dipelajari terkait peraturan dari yang umum sampai yang khusus PMK tentang penata usahaan dan evaluasi. Nah, ini klausul-klausulnya ya teman-teman. Nanti bisa dibaca lebih detail dan penjelasannya mungkin di slide selanjutnya. Nah, ini termasuk yang di highlight Pak Dusko ya teman-teman, Pak Yanuar. Beliau juga sempat meng-highlight ini pada saat kelas, bahwa cakupan monitoring dan evaluasi pinjaman, yaitu pihaknya ada kementerian atau lembaga sebagai executing agency atau pelaksana pinjaman dan proyek, dan juga ada Kementerian Keuangan yang selaku BUN. Nah, ini nanti mereka melakukan sama, yaitu pemantauan evaluasi pelaporan, dan Kementerian Keuangan sama ya, ditambah lagi dengan pemberian rekomendasi. Nah, ini detailnya bisa dibaca teman-teman. Intinya kalau oleh KL itu pemantauannya terkait fisik. Kemudian untuk oleh DJPPR ya, ini Kementerian Keuangan, CQ DJPPR, nanti pemantauannya terkait aspek keuangannya. Nah, ini lebih detailnya, PIU atau PMU ini adalah manajemen di lapangan pada eksekusi proyek. Jadi setiap kementerian lembaga memiliki PIU atau PMU ya untuk melakukan kegiatan proyeknya, dan tugas-tugasnya nanti bisa dicek lagi. Dan selain PIU dan PMU nanti juga ada eselon satunya yang memiliki tugas ini sebagai berikut. Nah, setelah tadi KL, kita masuk yang Kementerian Keuangan ya teman-teman. Jadi cakupan pemantauannya tadi intinya terkait yang keuangan tadi ya. Kemudian sumber datanya, nah ini yang dari sistemnya DMFAS dari DJPPR dan juga SPAN ya teman-teman, yang Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Nah, selain itu yang laporan triwulan pelaksanaan kegiatan, nah terkait laporan ini nanti akan disampaikan di akhir slide. Kemudian ada juga kunjungan lapangan atau on-site visit. Nah, ini masuk ke evaluasinya. Ini ada beberapa evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, setelah ini kita masuk ke melakukan perhitungan proses varian dengan membandingkan disbursement ratio dengan elapsed time ratio. Nah, untuk beberapa slide ke depan ini, untuk menjawab tadi juga waktu yang cepat, kami sudah menyusun ini ya teman-teman, bantuan Excel. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini sebagai referensi atau juga dapat digunakan nanti teman-teman saat mengerjakan. Nah, di sini. Ini ada contoh soal yang dari slide tadi ya teman-teman. Mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita langsung praktek. Jadi di sini sebenarnya ini rumusnya ini simple ya teman-teman. Tapi kalau hitung manual memang memerlukan waktu yang lebih lama, dan
Seperti yang kita tahu soalnya itu banyak HOTS dan juga waktu yang cepat. Mungkin ini sedikit banyak bisa membantu ya teman-teman. Nah, yang pertama kita isi yang ini, yang kotak-kotak kuning ini, nanti jawabannya udah otomatis sampai ke kategori PV-nya. Nah, tapi nanti kemungkinan ada, kalau keluar kemungkinan juga ada, maksudnya soalnya nggak sesaklek ini, mungkin ada beberapa diketahui yang berbeda. Mungkin saya akan sedikit mereview supaya kita lebih bisa mengerjakan nanti kalau soalnya dibalik-balik. Nah, sebetulnya untuk ngisi yang effective date itu udah diketahui ya, ini 17 Juli. Nanti mungkin formatnya seperti ini, 17 bulan 7 2014, kemudian closing date 31/12/2019. Kemudian untuk cut off date atau waktu pemantauan itu yang ini teman-teman, di saat diketahuinya total akumulasi disbursement atau pencairan pinjaman tersebut. Waktu yang kita pantau yaitu pada 30 Juni 2019, nanti kita masukkan. Kemudian jumlah pinjaman loan amount itu 74 ini kita masukkan, dan akumulasi disbursement atau pencairan pinjaman ini sudah diketahui. Kalau sudah diketahui semua, nanti enak sampai ke bawahnya. Nah, untuk disbursement rasio ini, nah ini akumulasi disbursement yang tadi, kemudian dibagi nilai pinjaman loan amount dikali 100%, cuma seperti itu aja. Kemudian yang di disbursement rasio ini terkait ininya ya, jumlah atau uangnya. Kemudian kalau elapsed time ratio ini terkait tentang waktunya yang kita nilai, yang kita evaluasi atau kita pantau. Nah, yang pertama ada elapsed time dan juga ada availability period. Nah, Pak Duskum memberi gambarannya seperti ini teman-teman. Misalnya ini sebuah proyek atau sebuah kegiatan yang didanai dengan pinjaman, itu diawali dengan penandatanganan perjanjian pinjaman atau loan agreement tadi teman-teman. Nah, nanti akan efektif itu ketika klausul waktu ataupun syarat tertentu sesuai pinjaman itu sudah sesuai seperti itu. Jadi nanti pinjamannya akan efektif. Kemudian akan ada nanti sampai closingnya seperti apa. Nah, untuk availability period ini yaitu awal ranknya antara tanggal efektif sampai tanggal closingnya teman-teman. Kemudian untuk elapsed time ini dari yang efektif sampai cut off date atau tanggal ketika kita ingin memantau tadi saat diketahui disbursement accumulation. Nah, mungkin seperti itu untuk PV. Nah, ini yang kita gunakan nanti PV-nya yang kita gunakan untuk menentukan kategori, yaitu yang sudah kita hitung tadi, disbursement ratio dibagi dengan elapsed time ratio. Nanti ketemu 1,7, yaitu lebih dari 1 sehingga on and above schedule. Nah, ini untuk visualisasi tingkat resiko, tingkat PV-nya. Mungkin nanti bisa dibaca lagi. Nah, ya, mungkin kalau nanti penjelasan di slide juga sudah ada penjelasannya teman-teman. Ini kalau PV lebih dari 1, berarti realisasi penarikan pinjaman telah sesuai atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan, dan selanjutnya. Nah, kemudian ini kenapa ada lagi ini kategori PV disbursement sama dengan 0. Nah, itu terjadi ketika ini khusus untuk pinjaman yang berstatus tidak ada penarikan sama sekali. Jadi kalau pinjamannya itu sama sekali belum dicairkan atau belum ada disbursement, berarti ini kita anggap 0. Nah, maka kita tidak dapat mengetahui disbursement ratio dan juga tidak dapat mengetahui progress varian. Sehingga untuk menilai kegiatan atau proyek tersebut apakah masih aman atau tidak, kita cuma bisa menggunakan waktu, yaitu elapsed time ratio. Nah, ini kategorinya sudah ada di sini, kurang dari sama dengan 70, itu behind the schedule, lebih lambat tapi masih kategori tidak apa-apa, kurang lebih seperti itu. Dan kalau ITR-nya ini lebih dari 70%, maka at risk atau terlambatnya udah lama seperti itu, dan juga kan belum dicairkan dalam waktu yang udah hampir habis, udah berjalan 70%, jadi itu termasuk yang berbahaya dan harus dilakukan, atas evaluasi ini harus dilakukan tindak lanjut seperti itu mungkin.
Mungkin untuk yang penggunaan, untuk yang hitung-hitungan, kurang lebih seperti itu teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, mungkin belum ada atau masih dikit ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada latihan menghitung PV, mungkin nanti bisa dicoba ya teman-teman. Nah, ini terkait laporan pelaksanaan kegiatan tadi yang kita bicarakan di awal. Nah, kita itu ada laporan triwulan. Dari ini tadi kita wajib dari pemantauan dan evaluasi kita wajib menyusun laporan, yaitu laporan triwulan pada saat pelaksanaan kegiatan ini per triwulan dan juga setelah kegiatan tersebut selesai atau laporan pasca kegiatan. Nah, untuk detailnya mungkin yang untuk laporan triwulan dan laporan pasca kegiatan bisa dibaca ya teman-teman. Nah, ini juga waktu terkait penyampaian laporan triwulan dan pasca kegiatan. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir di bab pertemuan di bab 9 di PPT ini, yaitu terkait akuntansi dan pelaporannya. Nah, akuntansi SAPP seperti yang kita sudah pelajari di Akkompus terdiri dari SAI dan SABUN. Nah, kalau di Akkompus kita lebih berfokus di SAI ini teman-teman, sistem akuntansi instansi, tingkat instansi. Nah, untuk untuk utang ini kita fokusnya di SABUN atau sistem akuntansi bendahara umum negara. Nah, itu karena utang itu masuk ke postur APBN bagian pembiayaan ya teman-teman, sehingga masuk ke bagian anggaran bendahara umum negara seperti yang sudah kita ketahui. Nah, ini ada sistem akuntansinya, setiap PPA BUN atau eselon 1 di Kementerian Keuangan. Nah, ini kita nanti fokusnya cuma yang dua ini, SAUB dan SIKUBA, terkait utang dan hibah. Untuk laporan keuangannya dari LRA, LO, LPN, Raca, dan CALK itu dari DJPWR teman-teman yang memiliki peran aktif karena terkait pelaksanaan pengelolaan utang. Kemudian untuk saldo perubahan saldo anggaran lebih dan juga laporan perubahan saldo dan juga laporan arus kas ini nanti terkait DJPB peran aktifnya karena terkait dengan kas khususnya di Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Nah, ini cuma terkait database. Jadi di Kementerian di Pelaporan Keuangan sudah menggunakan database tunggal pada sisi B dengan bermanfaat sebagai berikut. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk bab 9 seperti itu, apakah ada yang perlu ditanya? Oke, mungkin belum ada ya, kita lanjut dulu untuk mempersingkat waktu. Jadi kalau di bahan ajarnya Pak Yanuar itu masuk di bab 7 ya, penatausahaan monitoring evaluasi dan akuntansi pelaporan pinjaman. Nah, itu isinya hampir sama teman-teman, cuma ini bedanya di peran unit yang terlibat ini instansinya ada keterangannya. Mungkin itu nanti bisa membantu di internal Kementerian Keuangan maupun eksternal Kementerian Keuangan. Nah, ini sama yang menghitung PV tadi. Kemudian nah, ini mungkin pemantauannya ada pemantauan pinjaman luar negeri, pemantauan pinjaman dalam negeri, pemantauan dan evaluasi hibah. Jadi mungkin bisa untuk menambah. Kemudian ini ada lagi tambahan permasalahan pemantauan dan evaluasi baik di permasalahan pinjaman. Nah, ini ada mitigasinya, kemudian permasalahan hibah dan juga mitigasinya. Nah, mungkin hampir sama teman-teman isinya antara bahan ajar dan juga PPT ini, dan juga mungkin dari modul angkatan yang sudah rilis tadi, mungkin bisa dikombinasikan untuk saling melengkapi. Mungkin untuk bab 9 seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke pertemuan 10 terkait instrumen pembiayaan surat utang negara, akan lebih detail dijelaskan oleh Cynthia. Silakan Cynthia. Baik, terima kasih Fadila Lanang atas penjelasannya. Jadi teman-teman, karena kita ada
keterbatasan Zoom gitu ya, di sini cuma bisa 100 saja. Teman-teman sesuai dengan link Zoom yang baru di grup Tentir PUH bisa pindah dulu, nanti kita akan dijelaskan lagi di sana. Terima kasih teman-teman, mohon maaf ya.